Hari ini, tanggal 24 Januari 2025, kita akan update kembali terkait progres atau hasil pantauan PKH dan BPNT untuk tahap 1 2025 ini melalui SIG-NG. Nah, apakah sudah ada updatean terbarunya kira-kira? Nah, karena ini juga ada bantuan yang alhamdulillah cair, saldonya masuk di kartu, dan alhamdulillah sudah ada yang mencairkan ya. Ini kemarin ya. Dan ini cair di salah satu bank penyalur di wilayah atau daerah berikut ini. Nah, ini cairnya ini untuk anak SD ya. Tertera di situ cairnya Rp225.000. Kira-kira bantuan apa ini ya? Nah, nanti akan kita bahas juga terkait bantuan sosial yang lain tentunya. Maka dari itu, jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini, kita masih membahas tentunya soal bantuan sosial. Baik bansos reguler maupun non-reguler ya. Nah, untuk bantuan reguler terkait PKH BPNT, kita akan update lagi ya hasil pantauan di SIG-NG ya untuk PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025 ini apakah sudah terupdate ya? Apakah sudah update ada update terbaru kira-kira di SIG-NG sampai malam hari ini? Dan alhamdulillah salah satu bansos ya, ini KPM PKH juga dapat ini ya. Nah, ini cair kemarin tanggal 23 Januari 2025 ya tepatnya. Dan saldonya masuk di kartu dan sudah dicairkan ya oleh penerima tersebut sebesar Rp225.000. Nah, ini berarti untuk anak SD. Nah, ini di bank apa ya yang cair dan untuk bantuan jenis apa nanti akan kita bahas. Dan juga kita akan bahas bantuan sosial yang lain termasuk juga BLT BBM ya. Apakah sudah ada kabar lebih lanjut terkait bantuan tersebut? Akan kita bahas tentunya, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, nggak terasa ya, kita sudah masuk di tanggal 24 Januari 2025. Nah, sebentar lagi ya, kurang beberapa hari lagi, kita sudah akan melewati bulan Januari dan akan menginjak bulan Februari. Nah, kira-kira bansos yang ditunggu-tunggu oleh para KPM, ini apakah ada harapan cair ya di detik-detik akhir bulan Januari atau mungkin Februari atau mungkin bahkan di bulan Maret nanti. Nah, kita akan bahas terkait hal itu ya tentunya. Nah, sebelum kita membahas bantuan sosial reguler ya, kita akan bahas sedikit ya terkait bansos non-reguler. Nah, selain PKH BPNT yang juga ditunggu-tunggu oleh para KPM itu adalah bantuan beras 10 kg ya. Nah, memang di tahun 2024 kemarin beras 10 kg itu disalurkan ya full 1 tahun selama 12 bulan ya. Akan tetapi selama 12 bulan tersebut memang di pertengahan tahun itu penyalurannya 2 bulan sekali. Jadi hanya berapa ya? 6 bulan plus 3, hanya 9 bulan dapatnya atau 9 kali dapatnya beras. Dan itu juga tidak semua KPM PKH BPNT dapat. Karena tahun 2024 kemarin, penerima bansos itu diambil datanya dari P3KE. Ya, P3KE itu adalah percepatan kemiskinan ekstrim. Ya. Sedangkan KPM PKH dan BPNT itu datanya kan dari DTKS, dari Kemensos. Jadi beda data. Nah, akan tetapi mungkin sobat YouTube semuanya sudah mendengar kabar ya. Di tahun 2025 ini, data P3KE, kemudian data DTKS yang berisi nama KPM PKH BPNT ya DTKS,
plus data Reksosek itu dijadikan satu, diintegrasikan. Nah, ini nanti berarti penerima beras ini nanti akan sinkron atau nyambung. Tapi kayaknya ya tidak semua KPM PKH dan BPNT dapat. Karena kuota penerima beras 2025 ini rencananya itu hanya 16 juta keluarga. Sedangkan penerima PKH BPNT kan lebih dari 16 juta. Ya, jadi berarti nggak semua dapat nanti. Nah, jadi itu ya. Jadi perlu diketahui, beras di tahun 2025 ya, bansos cadangan beras 10 kg 2025 memang rencana diperpanjang. Akan tetapi sampai hari ini masih belum ada penyaluran di semua daerah. Ya, karena mungkin masih menyinkronkan data. Nah, kabarnya Februari nanti itu baru akan terbit ya namanya data tunggal sosial ekonomi yang tadi itu dipadankan antara data DTKS, P3KE dengan Reksosek. Ya, semoga nanti bisa segera tersalurkan ya untuk beras 10 kg ya. Nah, untuk PKH dan BPNT walaupun mungkin Februari sudah terbit yang namanya data tunggal tadi, akan tetapi tahap 1 2025 ini penerima PKH BPNT masih mengacu pada data DTKS ya. Jadi jangan khawatir ya. Nanti kalau misalkan sudah berubah ke data tunggal sosial ekonomi nasional, nah itu KPM PKH BPNT yang masih layak ya pasti masih dapat, yang masih memenuhi syarat tentunya. Akan tetapi kalau ternyata memang tingkat ekonomi atau kesejahteraannya itu sudah meningkat ya nanti akan dievaluasi dan pasti akan digraduasi kalau memang sudah sejahtera. Ya, jadi itu. Jadi yang sudah kaya, yang sudah sejahtera, yang mohon untuk bersadar diri ya. Agar apa? Agar ya tingkat kemiskinan itu menurun ya. Jadi nggak mengandalkan bantuan. Jadi keenakan dikasih bantuan walaupun sudah sejahtera, sudah cukup sandang pangan papanya, tapi masih bersikukuh atau mungkin masih bersikeras ingin dapat terus. Nah, itu nggak boleh ya. Berdosa juga seperti itu ya. Kasihan yang lain ya, masyarakat yang lain yang lebih membutuhkan, yang sangat membutuhkan, mereka nggak dapat karena kuotanya Anda ambil ya. Jadi bagi yang sudah sejahtera ya itu sama saja mengambil hak orang lain. Kalau masih bersikeras, bantuannya dipertahankan, nggak mau dilepas ya. Kalau nggak mau dilepas ya nanti biasanya akan digraduasi dengan kategori sejahtera oleh pemerintah desa atau kelurahan ya. Karena ada verifikasi kelayakan setiap bulan. Nah, salah satu contoh di wilayah dampingan saya kemarin itu menidaklayakkan mungkin ada sekitar 5-9 KPM ya, baik KPM PKH maupun BPNT. Itu juga hasil musyawarah ya, kepala dusun, RT, RW setempat. Karena memang KPM tersebut ya sudah kaya, semuanya juga sudah mengiyakan memang orang tersebut ya sudah memiliki sawah atau mungkin lahan atau mungkin aset ternak yang lain, seperti itu ya. Nah, jadi itu penidaklayakkan itu ya ada di tingkatan pemerintah desa ya, bukan pendamping yang menidaklayakkan ya. Pendamping itu tugasnya yang mendampingi KPM PKH ya, agar mindsetnya itu bisa graduasi, bisa sejahtera ya, tidak ketergantungan terhadap bansos. Nah, itu tugasnya seperti itu. Nah, kemudian untuk BLT BBM gimana kabarnya? BLT BBM belum ada hilal ya sampai detik ini ya. Karena masih belum ada kabar terbaru juga terkait BLT BBM ya. Jadi ya jangan. Tapi kalau kata Pak Bahlil selaku Menteri SDM, yang pasti tahun ini akan tetapi kayaknya nggak awal-awal tahun ya. Bisa saja pertengahan tahun atau bahkan mungkin akhir tahun. Jadi ya itu ya. Yang jelas, yang sudah jelas itu adalah ya bantuan PKH dan BPNT itu pasti jelas. Dan bansos lain yang diperpanjang tahun ini ya. Nah, untuk PKH BPNT, nah ini gimana kabarnya? Apakah sudah ada update terbaru ya? Nah, sebelum kita membahas PKH BPNT, nah ada satu bantuan yang alhamdulillah cair, kemarin cairnya ya, baru kemarin. Nominal bantuan yang cair itu, yang saldonya masuk di kartu, itu adalah Rp225.000. Nah, itu untuk anak SD. Nah, kira-kira bantuan apa?
Nah, bantuan tersebut bukan bantuan PKH ya, dan itu cair di bank penyalur BSI, berarti wilayah Aceh. Tapi bukan PKH ya, walaupun 225. Karena untuk bantuan anak SD yang per triwulan yang lewat pos itu memang dapatnya 225. Akan tetapi yang cair kemarin itu bukan PKH, akan tetapi bantuan program Indonesia Pintar atau PIP. Kok cairnya cuma 225, biasanya kan 450. Ya, karena biasanya ada yang hanya cair setengahnya saja. Jadi setengah dari 450, 225. Itu biasanya untuk kelas-kelas akhir ya, kelas 6 atau mungkin kelas 1 di semester tertentu. Nah, itu dapatnya hanya setengahnya. Kayak SMP seharusnya 750, di kelas tertentu atau semester tertentu itu dapatnya hanya setengahnya. Hanya dapat Rp375.000. Jadi itu ya. Nah, dan itu merupakan PIP tahun 2024 kemarin yang memang baru cair di Januari 2025. Kalau untuk PIP 2025 belum ada yang cair ya. Kemudian untuk PKHBPNT tahap 1 ini di SIKNJ masih belum ada update terbaru atau mungkin periodenya masih belum muncul ya di nama-nama by name by address-nya. Akan tetapi ini untuk KPM PKH Januari-Maret 2025. Nah, barusan itu saya cek sudah ada keterangan bahwasanya untuk penentuan atau evaluasi komponen itu sudah dilakukan. Nah, berarti calon-calon penerima bantuan ya PKH Januari-Maret 2025 itu sudah ada di list ya, calon-calon penerimanya itu sudah jelas di situ dan akan dicairkan di tahap 1 ini, tapi ya menunggu proses hingga SP2D. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.